Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan 4 ini kita sudah masuk ke materi konsep perancangan terkait perancangan rekayasa perangkat lunak. Nah, di sini untuk materinya sendiri adalah secara garis besarnya perancangan perangkat lunak merupakan tempat di mana aturan kreativitas kebutuhan stakeholder atau pimpinan atau decision maker sebelum sudah dibahas atau kebutuhan bisnis dan pertimbangan teknis ya, semuanya secara bersamaan disatukan untuk membentuk sebuah produk atau sistem perangkat lunak. Misalnya dari kata-kata ini bisa kita asumsikan adanya perangkat lunak itu dapat mengakomodir setiap apapun yang diharapkan oleh stakeholder atau pimpinan, juga kebutuhan bisnis di lapangan, dan pertimbangan teknis. Pertimbangan teknis di sini bisa juga dikatakan mudah digunakan, efektif, efisien, ya, mengurangi kinerja yang buruk, ya, kinerja bisa lebih baik, kemudian estimasi waktu juga lebih cepat gitu ya, dan mengurangi sesuatu yang sifatnya manual menjadi lebih terkomputerisasi dengan adanya perangkat lunak begitu. Kemudian selanjutnya perancangan menciptakan representasi atau model perangkat lunak. Representasi di sini adalah menggambarkan suatu perangkat lunak tertentu. Ya, dengan adanya perancangan, suatu perangkat lunak dapat tertata, dapat itu mewakili apa yang menjadi kebutuhan dari user itu sendiri. Kemudian model perancangan perangkat lunak. Nah, di sini model perancangan memberikan detail tentang arsitektur perangkat lunak, struktur data, antarmuka, dan komponen yang diperlukan untuk mengimplementasikan sistem. Jadi model perancangan ini memberikan detail tentang arsitektur. Nah, arsitektur di sini banyak jenisnya, di antaranya itu bentuknya, kemudian alurnya itu juga sama ya, struktur datanya, kemudian antarmuka tadi ya, tampilannya, kemudian juga atau prototipenya gitu ya. Kemudian ada komponen yang diperlukan untuk mengimplementasikan sistem. Nah, komponen ini bisa berupa komponen perangkat lunaknya ataupun komponen perangkat keras itu sendiri. Kemudian selanjutnya, tujuan perancangan perangkat lunak adalah untuk menghasilkan model atau merepresentasikan perangkat lunak yang memperlihatkan kekuatan, komoditi atau komoditas, dan kenyamanan. Pasti yang diperlihatkan kekuatan di sini artinya kemudahan akses, kecepatan akses, menyesuaikan atau efektif dari segi estimasi waktu, estimasi penggunaan, kemudian juga mudah digunakan gitu ya. Kekuatan di sini banyak artinya. Komoditas juga sama, dan juga kenyamanan. Kenyamanan di sini ya berarti nyaman digunakan, artinya mudah digunakan ya. Kemudian dapat mengurangi sistem yang biasanya manual sekarang lebih terkomputerisasi. Ambillah contoh misalnya pemesanan tiket kereta api. Untuk pemesanan tiket kereta api sendiri, dulu itu harus datang langsung ke loketnya, harus pesan langsung ke loketnya. Karena kita nggak tahu ketika kita datang apakah si tiketnya masih ada ataukah sudah habis. Tapi dengan adanya aplikasi yang berbasis mobile, apalagi orang bisa memantau. Pertama bisa melihat tiketnya sudah habis atau belum, kemudian juga si tiket itu apakah oke. Dari kenyamanan tadi bisa kita asumsikan adalah kenyamanan akses, kenyamanan penggunaan ya, contohnya tadi tiket kereta api. Kemudian model perancangan. Nah, untuk model perancangan sendiri di sini kita bahas secara garis besarnya saja. Kita ambil benang merahnya. Untuk perancangan data atau kelas, 1. Mengubah model kelas menjadi realisasi kelas perancangan dan struktur data yang diperlukan untuk mengimplementasikan perangkat lunak. Ada objek, hubungan, dan konten data rinci yang digambarkan oleh atribut kelas dan notasi lainnya memberikan dasar
untuk aktivitas perancangan data. Kemudian bagian dari perancangan kelas dapat terjadi bersamaan dengan perancangan arsitektur, perancangan kelas yang lebih terperinci, kemudian terjadi karena setiap komponen perangkat lunak dirancang. Nah, biasanya untuk informasi kelas-kelas sendiri itu lebih condong untuk aplikasi berbasis OOP atau Object Oriented Program. Kemudian untuk model perancangan, nah di sini ada model perancangan arsitektur. Nah, arsitektur di sini yang dimaksud adalah mendefinisikan hubungan antara elemen struktural utama dari perangkat lunak, gaya, dan pola arsitektur yang dapat digunakan untuk mencapai kebutuhan yang diberikan untuk sistem dan kendala yang dipengaruhi. Cara di mana arsitektur dapat diimplementasikan. Kemudian, mewakili perancangan kerangka kerja arsitektur sistem berbasis komputer berasal dari model kebutuhan. Kemudian selanjutnya ada perancangan antarmuka, prototyping ataupun tampilannya. Nah, di sini menggambarkan bagaimana perangkat lunak berkomunikasi dengan sistem dan dengan user, dengan manusia ya, yang menggunakannya. Manusia di sini bisa disebut user, end user, visitor, guest atau tamu, kemudian juga pengunjung tadi ya, visitor, kemudian juga orang yang paham betul tentang komputer seperti hanya programmer, analisis, ataupun yang lain begitu. Kemudian termuka menyiratkan aliran informasi, misalnya data atau kontrol dan jenis perilaku tertentu. Nah, ini antarmuka di sini juga menggambarkan aliran informasi di sini bisa dikatakan alur ya, alur sistem dari hulu ke hilir, dari A sampai Z gitu ya. Kemudian ada perancangan antarmuka pada tingkat komponen mengubah elemen struktural dari arsitektur perangkat lunak menjadi deskripsi prosedural komponen perangkat lunak. Kemudian ada informasi yang diperoleh dari model berbasis kelas dan model perangkat lunak berfungsi sebagai dasar untuk perancangan komponen. Kemudian selanjutnya ada proses perancangan. Nah, untuk proses perancangan itu sendiri, ya, perancangan perangkat lunak adalah proses yang bersifat iteratif di mana spesifikasi kebutuhan perangkat lunak diterjemahkan menjadi blueprint untuk membangun perangkat lunak. Iteratif di sini itu berulang ya. Kemudian blueprint menggambarkan pandangan holistik perangkat lunak, yaitu perancangan diwakili pada tingkat abstraksi yang tinggi, pada tingkat yang dapat berlangsung ditelusuri ke tujuan sistem dan data yang lebih rinci, fungsional, dan kebutuhan perilaku seperti itu. Untuk blueprint ini sendiri itu bisa dikatakan sebagai kerangka kerja yang terstruktur atau dalam IT atau dalam aplikasi. Nah, blueprint di sini bisa dikatakan sebagai kerangkanya, sketsa awalnya gitu ya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ya, tentunya tujuannya adalah membuat aplikasi yang diharapkan, yang diinginkan oleh dalam hal ini minimal dua belah pihak, yaitu user, klien ataupun klien ataupun programmernya itu sendiri gitu ya. User merasa puas dengan apa yang kita buat, kemudian juga klien merasa senang dengan apa yang kita buat. Ketika dijalankan di lapangan itu minim sekali errornya begitu. Kemudian untuk atribut kualitas perangkat lunak juga sama. Di sini ada 3 karakteristik umum yang berfungsi sebagai panduan untuk evaluasi perancangan yang baik. 1. Perancangan perangkat lunak harus menerapkan semua spesifikasi kebutuhan secara eksplisit ada dalam model kebutuhan, mengakomodasi semua spesifikasi kebutuhan implisit yang diinginkan oleh stakeholder. Tentu untuk perangkat lunak sendiri itu secara baik itu di dalam aplikasi tersebut ataupun di luar aplikasi tersebut yang berhubungan dengan aplikasi itu tentu harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh stakeholder. Stakeholder di sini diasumsikan sebagai pimpinan tertinggi atau kalau dalam freelance IT-nya itu stakeholder di sini bisa kita asumsikan sebagai kliennya atau orang yang menginginkan dibuatkannya aplikasi gitu. Kalau dalam perusahaan jelas pasti stakeholder di sini yaitu decision maker ataupun tingkatan tertinggi seperti halnya kepala atau tim bagian ya, kepala atasannya seperti manajer,
direktur atau owner gitu ya. Kemudian ada perancangan perangkat lunak harus menghasilkan produk kerja yang sudah dibaca dan dimengerti bagi mereka yang membuat kode-kode program dan yang akan melakukan pengujian untuk kemudian mendukung perangkat lunak. Jelas. Ketika membuat sebuah menghasilkan produk yang mudah dibaca dan dimengerti ya, dibaca dan dimengerti bagi mereka yang membuat kode-kode program, dalam hal ini programmer ya, dan akan melakukan pengujian untuk kemudian mendukung. Nah, jadi untuk aplikasi itu minimal aplikasi tersebut harus dipahami betul-betul oleh programmernya. Kenapa? Karena apabila ada error, apabila ada kendala di perjalanan atau di tengah perjalanan ya, ketika aplikasi tersebut terjun ke lapangan, itu mudah dieksekusi, mudah diselesaikan oleh programmernya ya. Berbeda ketika programmernya sendiri kebingungan dengan aplikasi. Contoh misalnya gini, ada aplikasi yang dibuat oleh vendor, tiba-tiba kerjasama antara perusahaan dengan vendor itu terputus, direkrutlah programmer baru, dan programmer baru tersebut dipaksa untuk mengelola aplikasi yang baru. Jelas programmer tersebut akan merasa kebingungan. Kenapa? Karena setiap programmer masing-masing punya style sendiri-sendiri gitu ya. Minimal dia akan kesulitan satu di struktur penulisan, yang kedua di cara penulisan, di codingnya itu akan berbeda ya, cara penulisannya akan berbeda, stylenya akan berbeda, dan otomatis harus mendalami lebih lanjut. Kemudian perancangan perangkat lunak seharusnya menyediakan gambaran lengkap tentang perangkat lunak ya, menangani permasalahan data, fungsional, dan perilaku dari perspektif implementasi. Kemudian ada panduan kualitas perangkat lunak sendiri, tujuannya untuk mengevaluasi kualitas representasi perangkat lunak. Representasi perancangan, Kemudian ada rancangan perangkat lunak menunjukkan arsitektur yang telah dibuat menggunakan gaya atau pola arsitektur yang dapat dikenali. Dapat dikenali oleh siapa? Tentunya oleh programmer ya. Gaya atau pola arsitekturnya itu bisa dikatakan gaya penulisan codingnya itu seperti apa, apakah mau berbasis terstruktur, prosedural, ataupun OOP ya. OOP dan prosedural pasti jauh berbeda. Kenapa? Karena di prosedural itu jarang menggunakan kelas-kelas, sementara di OOP itu sangat sering menggunakan kelas. Itu pun harus betul dikaji ya. Kemudian juga tersusun atas komponen yang menunjukkan karakteristik perancangan yang baik, kemudian dapat diimplementasikan secara evolusioner dan memfasilitasi implementasi dan pengujian. Nah, evolusioner di sini artinya mudah dikembangkan. Nah, dikembangkan di sini bisa dikembangkan ke versi selanjutnya, versi 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian untuk memfasilitasi implementasi tadi ya, ada pengujian. Pengujian di sini juga sama, baik itu berbasis black box testing atau hanya pengujian berbasis fungsional saja, ataupun pengujian white box testing lebih ke kode programnya. Kemudian rancangan perangkat lunak harus bersifat modular, artinya perangkat lunak harus secara logis menjadi bagian dalam elemen-elemen atau subsistem seperti itu. Nah, ini ada beberapa penjelasan. Perangkat lunak harus berisi representasi data, betul ya, penggambaran data. Kemudian juga perangkat lunak harus membuat struktur data yang sesuai, betul. Kemudian juga rancangan perangkat lunak harus mengarah pada komponen yang menunjukkan karakteristik fungsional yang bersifat independen. Kemudian juga sama, independen di sini bisa artinya karakteristiknya berdiri sendiri ya, berbeda dari model yang lain. Kalaupun sama, ada pengembangan. Kemudian rancangan perangkat lunak harus membuat antarmuka yang mengurangi kompleksitas hubungan antara komponen dan dengan lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal di sini bisa berupa bagian atau hal yang tidak yang tidak menempel langsung pada aplikasi tapi sangat terlibat. Contohnya apa? Kalau misalkan web berarti ada servernya, ada jaringannya gitu ya, ada spesifikasi perangkat kerasnya gitu kan, ada plugin lain yang mendukung aplikasi tersebut berjalan, misalnya di aplikasi Microsoft di sistem operasi Windows 32 bit, 64 bit gitu ya. Kemudian selanjutnya ada rancangan perangkat lunak harus diturunkan dari metode perulangan yang dikendalikan oleh informasi yang diperoleh selama analisis kebutuhan perangkat lunak. Sebuah perancangan harus direpresentasikan menggunakan notasi secara efektif, mengkomunikasikan maknanya. Betul ya. Kemudian juga sama atribut-atribut kualitas, ada fungsionalitas,
dinilai dengan mengevaluasi sejumlah fitur atau fungsi-fungsi, kemampuan program, fungsi-fungsi utama, fungsi-fungsi umum yang disampaikan, dan keamanan sistem secara keseluruhan. Betul, secara umum yang paling pertama di sini adalah fungsionalitas atau fungsi dari aplikasi tersebut, ya. Kemampuannya bagaimana, apakah kemampuannya bisa mengakomodir setiap aktivitas user ataukah tidak. Fungsi-fungsi umum ataupun fitur di sini juga sama, baik itu fungsi di menu ataupun di halaman-halaman tertentu atau fungsi dari CRUD aplikasi. CRUD di sini sebelumnya sudah diinfokan bahwa CRUD di sini adalah singkatan dari Create, Read, Update, Delete. Fungsi-fungsi itu apakah berfungsi dengan baik, apakah berjalan dengan baik atau tidak, gitu ya. Kalau keamanan ini relatif, untuk keamanan sendiri tergantung. Kalau misalkan keamanannya dalam segi aplikasi desktop, nah keamanannya berarti lebih ditekankan di komputer itu sendiri. Biasanya harus tahan dengan adanya virus, kemudian juga hati-hati dengan antivirus. Ya, kadang ada beberapa antivirus yang tidak bisa membaca file execute atau exe, ya. Kemudian kalau misalnya basisnya website itu hati-hati dengan pihak luar seperti hanya hacking, DDoS, kemudian device, ya, itu juga hati-hati. Kemudian juga penggunaan. Nah, penggunaan di sini dinilai dengan mempertimbangkan faktor manusia, estetika atau keindahan, konsistensi, ya, ketetapan. Kemudian ada dokumentasi. Nah, penggunaan di sini lebih ke mudah digunakan tidak. Dalam arti lain itu user friendly, gitu ya. Apakah si aplikasi itu user friendly atau tidak, mudah digunakan atau tidak, enak dipandang atau tidak, ringan atau tidak aplikasi tersebut, gitu ya, cepat atau tidak. Kecepatan aplikasi pun ketika aplikasi teman-teman dijalankan oleh umum, gitu, mereka akan lebih berpikir kira-kira aplikasi ini lebih baik tidak dari aplikasi yang lain. Kemudian estimasi penggunaannya itu apakah lebih mudah atau tidak, kecepatan aksesnya berapa detikkah dengan aplikasi yang lain. Perbedaan aplikasi kita dengan aplikasi orang lain, misalnya aplikasi kita sama misalnya, tapi yang membedakan adalah kecepatan akses. Misalnya aplikasi A itu dapat diakses dalam kurun waktu 5 detik, sementara kita dapat diakses hanya 2 detik saja. Itu kan lebih cepat walaupun perbedaannya hanya detik, gitu ya. Kemudian ada keandalan di sini dievaluasi dengan mengukur frekuensi dan tingkat keparahan kegagalan, akurasi hasil keluaran, waktu kegagalan, recovery, dan prediktabilitas program. Keandalan di sini lebih ke pengujian ataupun trial and error, gitu ya. Apakah aplikasi kita bisa digunakan atau tidak, errornya di mana, ada kendala apa, mau itu sebelum dilaunchingkan ataupun pada saat dilaunchingkan, mau itu pengembangan yang sifatnya maintenance, ya, perbaikan ataupun pengembangan yang sifatnya repairing ataupun perbaikan, ataupun pengembangan besar seperti munculnya versi yang terbaru dari aplikasi itu. Ada kinerja juga sama, diukur penggunaan kecepatan pemrosesan, ini juga sama, ya. Kinerja di sini juga termasuk salah satunya kecepatan proses, kecepatan akses, waktu tanggap, konsumsi sumber daya di sini bisa sumber daya listrik, ya, sumber daya memori, sumber daya perangkat yang dibutuhkan, spesifikasinya, gitu ya. Throughput dan efisiensi juga sama. Kemudian ada daya dukung, menggabungkan kemampuan program untuk dikembangkan, kemampuan beradaptasi, kemampuan melayani kebutuhan pengguna, kemampuan uji kompatibilitas, konfigurabilitas, atau kemampuan untuk mengatur dan mengontrol elemen konfigurasi perangkat lunak, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada abstraksi. Pada tingkat abstraksi tertinggi, penyelesaian masalah dinyatakan dalam istilah luas menggunakan bahasa pada lingkungan permasalahan. Nah, abstraksi di sini kejadian yang belum terjadi tapi harus betul-betul dianalisa bahwa hal itu mungkin terjadi, begitu, dan itu harus diakomodir oleh sistem, ya, oleh perangkat lunak itu sendiri. Kemudian ada properti struktural, ya, properti sebagai bagian dari perancangan arsitektur. Nah, di sini tadi, ya, ada arsitektur itu apa?
Nah, arsitektur itu sendiri merupakan struktur keseluruhan perangkat lunak dan cara bagaimana struktur tersebut memberikan integritas konseptual untuk suatu sistem ataupun perangkat lunak seperti itu. Kemudian ada pola atau pattern. Kemudian juga ada, nah, pola di sini adalah suatu wawasan yang di dalamnya membuat esensi dari solusi yang terbukti untuk permasalahan perancangan perangkat lunak dalam konteks tertentu. Ini menurut Brad Appleton ya, Appleton. Nah, di sini pola di sini juga bisa dikatakan alurnya mau seperti apa gitu ya. Nah, di sini ya. Apakah pola berlaku untuk pekerjaan saat ini? Apakah pola dapat digunakan kembali? Apakah pola dapat berfungsi sebagai panduan? Nah, pola di sini alurnya si aplikasi itu, polanya ya, berlaku untuk pekerjaan saat ini atau tidak. Kemudian juga apakah dapat digunakan atau di recycle kembali gitu ya, aplikasi tersebut gitu ya. Kemudian apakah pola dapat berfungsi sebagai panduan untuk mengembangkan pola yang serupa. Ya, ini ada pemisah perhatian, ada modularitas, itu biasanya digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang basisnya itu OOP atau Object Oriented Program. Nah, rekan-rekan boleh silakan dipelajari. Salah satu contoh OOP biasanya sebelumnya yang sudah dipelajari adalah terkait CI ya, atau kode igniter. Oke. Selanjutnya ada independensi atau fungsional. Model independensi mempunyai kriteria kualitatif, ya ada kuantitatif, ada kualitatif. Kalau kualitatif itu lebih ke kualitas ya. Kalau kuantitatif itu lebih ke angka, jumlah ya. Ada kohesivitas, adalah indikasi dari kekuatan fungsional suatu modul, umumnya melakukan pekerjaan tunggal dan hanya memerlukan sedikit interaksi dengan komponen lainnya. Kebergantungan kebergantungan atau coupling ya, indikasi dari kemandirian antar modul. Coupling tergantung pada kompleksitas antarmuka yang menghubungkan modul-modul yang ada di dalam program. Itu titik suatu modul dan data yang melewati antarmuka modul ya. Ketergantungan di sini artinya sistem tersebut tidak bisa lepas dari pembuatnya begitu. Ada penghalusan, kemudian ada refaktorisasi juga sama. Untuk refaktorisasi adalah teknik reorganisasi perancangan perangkat lunak yang bertujuan untuk menyederhanakan perancangan atau kode dari komponen tanpa harus mengubah fungsi atau perilaku. Kemudian ada refaktorisasi perangkat lunak, diperiksa kembali untuk menemukan redundansi. Ya, redundansi data di sini apakah ada data ganda atau tidak? Ya, biasanya kalau misalkan aplikasi sudah berjalan di lapangan, yang input itu bukan hanya orang yang paham tentang komputer, tapi kadang diinput juga sama orang-orang yang awam tentang komputer. Dan ketika dia mau input data yang sama, sistem akan menolak. Atau bahkan ketika dia input data yang sama, sistem tetap menyimpan data, tapi ketika misalnya akan diproses ataupun akan dimasukkan ke dalam transaksi ada error gitu ya, dan itu membuat user panik seperti itu. Kemudian untuk contohnya ya, contoh dari refaktorisasi ya, atau misalnya keterhubungan antara satu elemen dengan elemen yang lain juga sama. Ada kode barang dan transaksi. Di sini ada pendefinisian data menyebabkan redundansi data pada tabel transaksi harga barang dituliskan pada tabel kedua, bisa saja dengan kode yang sama tapi harga yang berbeda. Elemen data status bayar yang tidak perlu digunakan menyebabkan ambigu elemen data. Nah, ini salah satu masalah yang ditimbulkan dari refaktorisasi ya. Dari masalah yang harus harus direfaktorisasi. Salah satunya tadi ada redundansi data. Redundansi data itu ya tadi ya, redundansi data di situ adanya data ganda atau ada data duplikat ya, data yang lebih dari satu gitu ya, dengan nilai yang sama. Contoh di sini untuk barang itu ada harga barang, di transaksi juga ada harga barang. Bisa jadi masalahnya adalah kodenya sama tapi harganya berbeda di kode barang, sementara di transaksi beda lagi. Nah, yang harus dimunculkan di transaksi itu cukup hanya kode barang saja
tampilkan di sini hanya kode barang saja. Jadi ketika ditampilkan kode barang itu mewakili semua. Nama barangnya muncul, nama harga muncul, harga barangnya muncul, status stok juga muncul. Seperti itu. Sementara kalau dibuat seperti ini, otomatis harga barang akan muncul berbeda dengan tombol dengan tabel yang lain begitu. Kemudian selanjutnya ada contoh, ada konstruksi database yang tidak baik. Nah, di sini konsumen dapat melakukan pembayaran padahal belum melakukan transaksi order. Yang kita lihat di sini, ini salah satu contoh diagram ERD ya, Entity Relationship Diagram. Ada customer melakukan pembayaran, customer melakukan order. Sementara tahapan dari order ke pembayaran itu terputus. Nah, pastikan jangan sampai seperti ini gitu ya. Ini database yang tidak baik ya. Kita susun lagi harusnya. Customer melakukan pembayaran. Harusnya apa tadi? Customer melakukan pemesanan ya, kemudian pemesanan pemesanan dilakukan pembayaran misalnya atau apa gitu ya, disamakan gitu ya. Jadi jangan sampai terputus seperti ini gitu ya. Atau misalnya dari order ini ada relasi yang menghubungkan entitas order menuju entitas pembayaran. Contoh sederhananya misalnya gini. Customer melakukan order. Customer melakukan pembayaran. Order. Oke. Tadi ya, customer melakukan order dulu, kemudian customer melakukan pembayaran. Nah, seharusnya posisi melakukan pembayaran bisa di bawah dan order bisa di atas. Relasi yang menghubungkan antara order dan pembayaran di sini bisa berupa relasi memiliki. Misalnya order memiliki pembayaran. Pembayaran di sini bisa dikatakan sebagai struk pembayaran gitu ya. Mungkin bisa dibuat lebih kompleks lagi rekan-rekan ya. Seperti itu. Oke, sudah. Jadi secara garis besar untuk perancangan di sini adalah suatu tahap awal yang harus dilewati oleh seorang application builder ataupun programmer untuk mencapai suatu aplikasi yang dapat memuaskan keinginan dari klien atau user itu sendiri, seperti itu. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.